Oke, baik. Bismillahirrahmanirrahim. Selamat siang adik-adik semua. Baik, pada kesempatan kali ini saya akan coba memberikan materi di awal ya, di pertemuan perdana ini terkait dengan lingkungan IDE dari pengembangan ataupun pengkodean Python gitu ya. Baik, jadi mungkin kita akan tulis saja terlebih dahulu agendanya kita itu apa saja. Saya catat di notepad ya. Baik, yang pertama adalah eh, tanpa IDE mungkin ya, tanpa IDE, terus juga dengan IDE nih, kita akan coba running Python, berkaitan dengan running Python, running Python gitu kan, Python, terus juga nanti mungkin ada terkait dengan print, terus juga input, ini diawali dengan variabel terlebih dahulu ya, variabel. Terus di sini nanti contoh sederhana, contoh sederhana, contoh oke, sederhana. Oke, mungkin ini materi yang akan kita sampaikan pada kesempatan kali ini. Saya perbesar ya. Oke ya. Baik, kita mulai saja. Jadi ada semua pastinya untuk bisa mengkodekan program Python terus kemudian merunningnya kita harus menginstal terlebih dahulu Python. Nah, oleh karena itu untuk mengecek apakah di komputer kita atau di laptop kita sudah ada Python, mungkin adik-adik bisa, saya salah bukan ya, bisa ngecek langsung di command prompt-nya ya, cmd saja ketikkan command prompt, terus silahkan adik-adik ketikkan saja Python. Nah, seperti komputer saya nih, kalau udah seperti ini, berarti sudah masuk nih ya, Python 3.4.3. Nah, di komputer saya mungkin ini, mungkin ada bisa menginstal yang lebih terbaru, sudah ada versi 3.9, ya, untuk keluar dari selnya Python, kita tuliskan exit begini. Kebetulan di komputer saya juga ada dua Python, ada yang 3.85 seperti ini. Tapi pada dasarnya, adik-adik silahkan install saja salah satunya, tapi diminta yang versi 3 titik ya, 3.x versi berapanya. Nah, ada juga informasi bahwa untuk Windows 7 itu 3.9 tidak mendukung gitu ya. Jadi mungkin bisa seperti yang saya 3.85 atau 3.43. Saya sendiri Windows-nya Windows 3 Windows 8 ya. Jadi sebenarnya tidak masalah juga untuk 3.9. Oke, bagaimana kita mengkodekan Python kalau seandainya kita sudah punya ini ya, sudah punya Python ya diinstal di komputer kita. Nah, itu sebenarnya Dede hanya butuh sebuah eh, text editor, misalkan Notepad boleh, Notepad++ atau yang manapun boleh. Ini saya buka ini, oh ini karena kita sudah untuk materi yang akan kita sampaikan hari ini, kita coba pakai yang Notepad++ saja ya mungkin ya. Notepad++, nah ini kita buka, saya buka dulu. Nah, misalkan nih saya punya sebuah file baru nih, kita rencananya mau bikin file Python. Codingan Python di sini. Ya silahkan saja, misalkan saya simpan ini, saya simpan save as, saya simpannya ini di sini ya, 2021 misalkan nih, uh, pertemuan satu misalkan gitu ya, pertemuan satu sini. Nah, kita buat nama filenya, katakan saja uh, latihan01.py. Nah, ini yang perlu diingat. Jadi Python itu ekstensi filenya harus py ini ya, .py. Nah, jadi kita save seperti itu. Sehingga nanti di sini kita tuliskan misalkan untuk awalan kita tuliskan saja print halo dunia misalkan itu ya. Atau pakai ini ya. Halo dunia ya, hello world biasanya gitu ya. Jadi biasanya kalau mengcoding itu selalu diawali dengan menyapa dunia yang indah ini mungkin gitu ya. Jadi bagaimana cara merunningnya? Nah, di sini kita lihat saya menyimpannya di kantor 2021 pertemuan 1 latihan 01. Maka daripada itu kita harus menuju ke situ. Jadi di sini saya ke sini ya. Mungkin saya bersihkan dulu airnya. Saya udah di terus saya ke sini kantor CD 2021. Coba kita lihat dir ada di pertemuan 1 ya, CD pertemuan 1. Pertemuan 1. Oke, saya bersihkan dulu. Nah, kita lihat di sini tadi udah ada tuh satu file namanya latihan01.py. Seperti apa codingannya? Codingannya seperti ini. Nah, itu codingannya. Ini kita mau running di sini.
tinggal ketikkan saja Python gitu ya, Python, terus nama filenya apa? latihan01.py. Nah, bisa kita lihat, halo dunia, seperti ini, ya kan? Jadi seandainya kita tambahkan lagi codingan yang lain, ya kita tinggal tuliskan saja, print, misalkan saja, apa kabar, Tekom gitu kan, apa kabar, Tekom B, misalkan itu ya, tanda tanya seperti ini, kita save, lalu kita running kembali, sebutkan saja latihan01.py. Nah, bisa ada dua seperti ini. Baik, nah itu adalah cara kita mengkodekan Python. Ya, silakan gunakan text editor apapun. Contohnya di sini saya menggunakan Notepad++. Untuk kemudian pastikan juga memang di komputer kita sudah terinstall Python. Lalu silakan menuju ke lokasi file di tempat si .py-nya tadi disimpan. Lalu ketikkan Python. Ya, ini untuk interpreternya. Kita arahkan ke file yang mau di running, ya, latihan01.py. Nah, itu mungkin yang saya maksud dengan bagaimana kita merunning Python tanpa IDE. Nah, sehingga kita biasanya ya butuh dua Windows gitu kan ya. Kita butuh dua Windows, yang satu adalah untuk codingnya, text editor, dan yang satunya lagi adalah command prompt untuk merunningnya. Ya, terus yang kedua bagaimana? Nah, untuk dengan IDE, jadi IDE ini apa? IDE ini adalah integrated ya, integrated development environment ya, environment. Jadi lingkungan terintegrasi untuk mengkodekan program, untuk pengembangan aplikasi. Ya, dalam hal ini kita akan mengembangkan aplikasinya menggunakan Python. Nah, ini kita akan menggunakan Genie. Kita akan menggunakan Genie ya. Jadi kita menggunakan Genie di sini. Seperti yang telah Bu Selvi sampaikan, dia harus menginstal Genie terlebih dahulu. Nah, kebetulan saya sudah menginstal nih Genie, ya kan? Nih ada Genie, saya buka, ya. Oke, nah ini misalkan yang tadi mungkin saya tutup dulu ya. Jadi yang tadi ini Notepad++-nya saya tutup, terus comment prompt-nya juga ini saya tutup. Ini juga comment prompt-nya ini saya tutup. Coba saya lihat. Ya, masih di rekamannya ada ya, berjalan. Kita lihat sekarang dengan IDE. Nah, apa enaknya kalau kita punya IDE ini? Jadi kita bisa mengkodingkan di sini secara langsung ya. Misalkan nih, saya tuliskan print, ya kan, kode di coding, gitu ya, misalkan coding di Genie, gitu ya, coding di Genie. Jadi kita codingnya di sini. Nah, mungkin di sini bisa kita save as dulu, berkas simpan sebagai, gitu kan. Nah, saya masukkan juga di sini tadi di terus di kantor ya, kantor, terus ada di sini adalah 2021 kan, 2021 pertemuan 1. Sini nih. Jadi misalkan kita tuliskan dengan IDE.py. Ingat sekali lagi dengan ekstensinya .py. Kita simpan. Nah, sehingga kalau ini sudah ada, kita tinggal jalankan saja. Nah, jadi otomatis CMD-nya akan terunning juga. Nah, perlu diingat bahwa adik-adik harus menginstal Python-nya, terus habis itu mungkin bisa menginstal Genie-nya. Tapi sekarang biasanya Genie juga sudah terintegrasi juga. Jadi seperti itu coding di Genie-nya ya, adik-adik semua. Jadi kita caranya enak, kalau sudah ada di itu nggak perlu standby terus ya comment prompt-nya, karena kita bisa langsung jalankan dengan mengklik ini gitu. Nah, termasuk juga kalau ini kita ketikkan di sini, misalkan print yang lain gitu ya, print halo gitu ya. Nah, kita save juga, kita jalankan. Nah, sudah ada. Jadi ini sedang merunning si file yang bernama pertemuan, ini dulu ya, dengan IDE ya, dengan IDE ini nih, dengan IDE ini. Jadi seperti itu. Itu ketika kita menggunakan Genie. Nah, oke, berikutnya adalah, jadi kita udah ya, tadi sudah didemokan bagaimana merunning coding Python tanpa IDE dan dengan IDE di Genie. Nah, selanjutnya kita mungkin akan menggunakan Genie ini. Baik, materi awal untuk coding ini adalah kita bicara tentang variabel. Jadi saya buka aja, saya buka file baru ya, saya simpan berkas, simpan sebagai ya di sini
di pertemuan 1 kita tuliskan misalkan variabel .py. Nah, yang perlu ada diingat untuk menulis variabel itu hanya boleh terdiri susunannya itu alfabet dan numerik, huruf dan angka, dan tidak boleh diawali dengan angka. Jadi adik boleh bikin variabel namanya X boleh. Kan X-nya kita isikan 7 gitu ya. Atau bernama variabel 1 misalnya gitu, boleh. Misalkan isinya adalah 8. Maaf, 8. Terus misalkan boleh juga kalau underscore boleh nih, par underscore 02 boleh. Misalkan kita isikan 9. Nah, tapi nggak boleh. Coba ini kita running dulu ya, kita running, coba kita jalankan. Kita hentikan barusan itu ya, kita jalankan. Nah, terlihat. Memang tidak ada tampilan apapun, tapi yang jelas tidak ada syntax error. Artinya adalah codingan yang kita lakukan itu ya sesuai dengan aturan, ya, tidak ada error. Tapi seandainya misalkan kita buat nih ya, misalkan 1, 2, C sama dengan 5. Nah, ini jelas tidak boleh ada variabel namanya 12C atau diawali dengan angka. Jadi kalau ini kita paksa kita jalankan, pasti akan disebutkan di sini syntax error, dikatakan invalid syntax. Ini masalahnya kita seolah-olah ingin membuat variabel yang namanya diawali dengan huruf, dengan angka. Nah, ini nggak boleh, terus juga nggak boleh bikin variabel dengan ada spasi, misalkan variabel 01 gitu ya. Ini nggak boleh juga, kalau kita jalankan pasti error juga. Tapi kalau codingnya di IDE seperti ini, udah sangat jelas terlihat bahwa ini berpotensi error ya, dari pewarnaan saja sudah jelas. Tidak boleh ada spasi, tidak boleh ada operator-operator aritmatik, contohnya tanda plus, tanda minus gitu ya, itu nggak boleh. Terus juga tidak disarankan untuk menggunakan nama variabel sebagai nama variabel itu adalah sintaksis yang sudah ada fungsinya di Python. Misalkan print kan fungsi mencetak. Kita bikin variabel fungsi print namanya ya, terus untuk kemudian kita isikan 78. Nah, itu nggak boleh. Kalau kita paksa running, sebenarnya memang tidak terjadi error secara jelas ya, bukan secara langsung, tapi memang ini tidak disarankan. Oke, itu adalah variabel. Variabel ini fungsinya buat apa? Variabel ini fungsinya adalah untuk menyimpan nilai. Jadi bisa misalkan kita mau melakukan aksi perhitungan volume balok misalkan gitu ya. Volume balok biasanya kita modalnya kan harus punya 3 tuh. Punya panjang, lebar, tinggi. Berarti kita butuh 3 variabel. Ada panjang, ada lebar, ada tinggi gitu. Untuk kemudian nanti mungkin satu lagi untuk volume. Nah, misalkan di sini panjangnya 2 gitu ya. Yang mudah saja. 3, yang ini misalkan saja 5, misalkan gitu ya. Nah, sehingga volume bisa kita hitung dari panjang kali lebar kali tinggi. Nah, kalau sudah seperti ini, bisa juga nih kita tuliskan misalkan kita print gitu ya. Print, di sini volumenya, misalnya gitu ya. Volume, koma, nah sini V gitu. Jadi kalau ini kita jalankan, nah volumenya 30 tercetak. Ulangi ya, jadi di sini ada 4 variabel, ada P, ada L, ada T, P untuk panjang, L untuk lebar, T untuk tinggi, secara logiknya, dengan masing-masing nilai yang sudah diisikan, adapun V besar itu adalah volume yang dihitung dari perkalian panjang, lebar, dan tinggi. Untuk kemudian di akhir, di baris ke-6, kita mencetak volume sama dengan nilai V yang dihitung, sehingga diperoleh nilai seperti ini. Oke, mungkin itu saja untuk variabel. Kita lanjutkan ke bagian yang berikutnya. Nah, print. Nah, memang terkait dengan fungsi print, tadi kita sudah mencoba beberapa kesempatan ya. Saya tuliskan saja di sini buat yang baru lagi. Kita simpan ya. Simpan sebagai misalkan cuma 1 mencetak ya. Mencetak. Nah, .py jangan lupa. Ingat, adik-adik, mencetak itu sebenarnya kan bisa kemana-mana ya, artinya bisa ke layar, bisa juga ke file, bisa juga ke printer mungkin seperti itu. Nah, fungsi print yang akan kita belajar sesaat lagi adalah terkait dengan bagaimana kita mencetak atau mengeluarkan output di layar. Nah, di layar. Tadi sintaksnya seperti ini, sederhana. Print, ingat, huruf besar, huruf kecil ini dibedakan. Termasuk tadi juga variabel nih. Kalau ada huruf besar, huruf kecil itu akan dinyatakan sebagai 2 variabel yang berbeda. Nah, fungsi print. Nah, fungsi print ini kita bisa mencetak beberapa literal, ya, beberapa objek secara
lebih dari satu ya bersamaan, contoh misalnya ketika ketikan A, terus kita ketikkan juga X, kita ketikkan lagi misalkan M. Nah, kalau ini kita cetak, save, maka ketika kita jalankan, nah kita akan peroleh AXM. Jadi bisa terlihat bahwa ngeprint itu bisa sekaligus lebih dari satu literal ya. Sebagai contoh mungkin tadi nih, memprint ada string volume, ada variable v. Itu juga kita peroleh, kita telah lakukan sebelumnya. Nah, terkait dengan fungsi print ini, selain kita bisa menentukan objek-objek apa saja yang ingin kita cetak ya, bisa string, bisa angka, bisa juga yang lainnya gitu ya. Misalnya angka ini plot, integer dan lain sebagainya. Nah, ini saya juga ya, merekomendasikan ke adik-adik untuk mengunjungi ini nih, w3schools.com. Nah, ini nih kayaknya untuk Tekom dan informatika mungkin ini sangat relevan kalau mau belajar mandiri nih ya terkait dengan HTML, CSS, JavaScript, termasuk juga yang kita sedang pelajari ini tentang Python. Yang enaknya adalah kita bisa mengetikkan ya secara langsung nih. Jadi ada istilahnya semacam emulator, jadi bisa kita coba nih di sini, misalkan kita tuliskan print, gitu kan, print, misalkan ya, halo Tekom B, gitu kan, Tekom B ya ini ya, kita run, kita akan peroleh hasilnya, nah halo Tekom B. Jadi ini kalau mungkin di komputernya juga belum terinstall Python-nya bisa juga nih, asalkan ada internet, bisa menggunakan emulatornya di sini. Karena menjalankan di sisi server di w3school.com. Oke, kita lihat apa sih yang kita bisa peroleh atau kita dapatkan di W3School terkait dengan learning Python ini. Nah, ini ada home-nya, ya selalu diawali dengan mengenal atau menyapa dunia dengan fungsi print-nya. Terus juga ini ada beberapa referensi ya, dan terkait dengan introduction-nya di sini bisa kita lihat ada ya sejarah gitu ya, sejarahnya siapa yang buat Python, terus apa yang bisa kita lakukan dengan Python, kenapa sih kok pakai Python, ini juga beberapa hal yang penting dan baik untuk kita ketahui, dan terkait sintaks-sintaksnya. Mungkin kalau kita mau spesifik ke fungsi tertentu, misalkan di sini ya tadi, print, print, ada yang mungkin, oh printnya ke situ ya, tapi kita lihat dulu. Oke, nah bisa juga sih, misalkan kita cari aja nih ya, kita cari plus misalkan google.com, misalnya tuliskan print Python, tapi mau di W3 schools. Nah, seperti ini. Nah, ada fungsi print nih. Jadi, fungsi print ini ternyata parameternya tuh ada objek yang mau kita print, ada separator atau pemisahnya. Separator tuh apa? Separator tuh yang seperti ini nih. Kalau kita jalankan, nah ini ada A dan X dan M itu dipisahkan oleh spasi ini. Jadi itu separatornya di sini adalah spasi. Bukan yang koma ini ya, tapi yang spasi ketika dicetak. Nah, ternyata itu juga bisa kita atur ya, di Python itu bisa kita atur. Itu adalah komponen separator. Ada N untuk akhir ujungnya, dan ini mungkin kita tunda dulu ya pembahasannya untuk file dan plus ini. Jadi ini penjelasannya objek itu yang mau kita cetak, separator itu pemisahnya ketika dicetak, dan ini di ujung akhirnya. Mungkin kita langsung coba saja. Baik, nah sebagai contoh ini ya, kalau ini kita cetak, hasilnya kita sudah tahu bersama, hasilnya adalah seperti ini, gitu kan. Kita hentikan. Nah, gimana kalau kita atur separatornya? Nah, kita atur separatornya, misalkan di sini kita koma, save gitu ya, separator, kita gantikan dengan tanda crash, misalkan seperti itu, kita save, lalu kita jalankan. Nah, bisa kita lihat. Bedanya antara yang baris pertama dengan baris kedua, itu ada dan tidaknya, maksudnya sebenarnya ada dua-duanya ya, separatornya, tapi kalau yang atas tuh defaultnya pakai spasi, kalau tanda crash. Nah, kalau ditanya, gimana kalau saya pengen separatornya tanda bintang 3? Oh, bisa ya. Tinggal kita ganti saja ya. Ini baris kedua, ini baris ketiga, kita lakukan lagi aksinya, tinggal bintang, 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 seperti itu. Jadi ini kita stop dulu yang sebelumnya, kita jalankan. Nah, jadi bintang-bintang. Itu adalah separator. Yang berikutnya adalah N tadi kan, ada N. Nah, N itu untuk apa? Nah, untuk menjelaskannya ya seperti ini. Jadi, kalau seandainya kita membuat sebuah pencetakan ya, aksi pencetakan, nah, seperti ini ya, aksi pencetakan, misalkan saya tulis di bawah garis ini, print
Misalkan halo gitu ya. Terus kita tulis lagi print apa kabar misalkan apa kabar. Halo apa kabar gitu ya. Maka kalau ini kita misalkan halo tuh ya, halo apa kabar? Kita jalankan, maka yang kita akan peroleh adalah seperti ini. Jadi secara default sebenarnya n karakter untuk aksi print di Python itu diberikan pindah baris. Terbukti dari setelah halo itu pindah baris baru nulis apa kabar. Emang bisa jadi satu baris? Bisa. Misalnya kita ganti saja di sini. Tinggal ganti dengan n-nya. Misalkan saya mau ini n-nya adalah kosong aja. Jadi nggak ada pindah baris. Ya. Nah, kalau saya jalankan, tuh. Jadi nyambung. Halo, apa kabar? Karena di sini n karakternya untuk fungsi print-nya kita ganti. Default-nya atau standarnya atau aslinya itu adalah pindah baris. Sekarang menjadi tanpa karakter apapun. Termasuk bisa juga kalau mau ditambahkan misalkan ada pindah barisnya ada banyak gitu kan. Nah, jadi banyak banget. Kita jalankan nih. Set. Nah, tuh. Jadi ada banyak pindah barisnya. Jadi itu adalah N untuk fungsi print itu ya, untuk fungsi print. Termasuk ini nih, bisa juga kalau kita tuliskan begini apa yang terjadi ya misalkan nih. Misalkan apa yang terjadi kalau di sini separatornya kita gunakan pindah baris, maka pasti AXM-nya juga akan pindah baris. A pindah baris, X pindah baris, baru M gitu. Nah, jadi seperti ini tuh ya hasilnya. Nah, sama. Seperti ini ya. Coba silahkan dicermati, dilihat dulu apa perbedaan dari setiap sintaksis yang kita lakukan. Jadi sampai di sini kita sudah mempelajari fungsi print untuk mencetak khusus ke layar gitu ya. Untuk kemudian ada tiga mungkin ya yang kita bahas ini, objek apa saja yang mau kita cetak, ya, objeknya, terus ada juga parameter separator dan ada juga parameter n. Apakah bisa dua-duanya kita setting antara separator dengan n-nya? Oh, tentu saja bisa. Tentu saja bisa. Jadi misalkan di sini halo, apa kabar gitu ya, apa kabar misalkan. Apa kabar misalkan saya tuliskan di sini ya. Apa kabar Tekom gitu kan? Apa kabar Tekom? Saya tuliskan misalkan nih separatornya, shape-nya saya isikan adalah tanda apa ya misalkan ini gitu ya, boleh saja. Terus n-nya kita kasih misalkan saja tanda crash 3 kali. Nah, jadi kalau ini kita jalankan, bisa kita lihat. Nah, lihat untuk yang apa kabar itu ya. Bisa kita lihat apa kabar, tanda tanya dengan Tcom itu di separatornya adalah tanda dash dan di ujung adalah tanda crash 3 kali. Jadi itu print untuk separator, objeknya mau dicetak, separatornya, dan n-nya. Oke, mudah-mudahan sampai di sini cukup jelas. Yang berikutnya kita akan lihat dulu ya. Ini ya, input. Nah, oke, input. Nah, untuk input sendiri kita akan buat file baru ya. File baru, berkas kita simpan sebagai misalkan kita tulis terkait dengan bukan berarti masukan ya. Masukan. Jangan lupa .py. Nah, kita tuliskan di sini. Nah, di Python untuk minta masukan itu fungsi namanya input. Nah, input gitu ya. Kalau kita minta masukan, kita harus menyediakan tempat untuk menyimpan apa yang dimasukkan. Misalkan variable X input. Kita save. Nah, jadi kalau ini kita hentikan dulu ya, kita jalankan. Nah, misalkan kita 89. Nah, udah masuk. Ya. Jadi ketika kita jalankan, ini dia akan kedip-kedip menunggu apa? Menunggu input 89. Dan kita percaya sebenarnya 89 itu akan masuk ke X. Buktinya apa? Coba aja kita cetak. Print. Ya. Misalkan nilai variabel X itu sekarang sudah menjadi seperti ini. Jadi ini mencetak variabel X ya. Kalau kita jalankan, berapa masukannya? Misalkan 90 gitu kan. Oke. Nah, nilai variabel X 90. Nah, tapi memang kalau seperti ini kan kurang jelas ya. Maka biasanya ditambahkan di sini petunjuk, misalnya prompt seperti ya. Misalkan masukkan nilai X gitu. Titik 2. Nah, sehingga kalau ini kita jalankan. Nah, masukkan nilai X 89. Nah, nilai variabel X adalah 89. Seperti itu. Ya, bisa juga nih kalau untuk yang lain misalkan
kita mau minta nama itu terus kemudian kita sapa, bisa juga kita tulis misal masukkan nama Anda gitu kan, nama Anda. Nah, di sini kita tuliskan sebagai nama. Nah, lalu kita tulis deh di sini nama, misalkan langsung aja kita selamat selamat Jumat namanya itu, gitu kan. Pakai tanda seru misalkan. Dah supaya tegas. Kita jalankan. Ini yang X dulu yang atas 98, enter, masukkan nama Anda, misalkan nama saya nih, Endang gitu kan. Endang. Set. Nah, oh, salah ya, mohon maaf nih. Di sini harusnya nama dong kalau X ya, jadinya 98 cetak. Oke. Oke, kita hentikan dulu. Ini salah variabelnya, harusnya adalah ganti nama. Nah, kita boleh jalankan kembali. Masukkan nilai X, masukkan 100. Set. Masukkan nama Anda. Oke, Endang. Set. Nah, selamat Jumat, Endang. Oke, mudah-mudahan sampai di sini cukup masih bisa dipahami. Nah, kita ke contoh-contoh saja ya. Kita contoh-contoh. Jadi kita sudah tuntas ya, saatnya kita ke yang contoh-contoh sederhana. Misalkan kita buat program sederhana untuk misalkan apa ya, menghitung luas persegi panjang deh gitu ya, menghitung luas persegi panjang. Tapi nanti inputnya dari user gitu, inputnya dari user. Nah, itu bagaimana tuh? Boleh. Jadi kita simpan dulu ya. Berkas, simpan sebagai, jangan lupa .py, pertemuan 1 di sini. Misalkan kita kasih nama adalah persegi panjang. Persegi panjang .py. Dah. Nah, kita boleh kasih judul misalkan ya. Print, kita kasih judul dulu. Kasih action begini, sedikit kosmetik. Misalkan persegi panjang. Oke, seperti itu. Terus boleh juga misalkan kita print lagi. Ini. Nah, jadi kalau sampai di sini kita sudah bisa dapatkan persegi panjang. Nah, gitu ya. Oke. Jadi diawali dengan misalkan saja kita tuliskan print ya. Atau langsung minta input aja ya, Berarti kita sediakan misalkan kalau persegi panjang kan ada panjangnya, ada lebarnya ya, ada lebarnya. Nah, seperti ini. Jadi kita lakukan aksinya misalkan print, bukan print, langsung ya, input, gitu kan, input, supaya jelas, masukkan nilai panjang. Nah, gitu ya. Oke. Terus masukkan nilai lebar. Nah, kita percaya bahwa input pertama akan masuk ke P, input kedua masuk ke L. Misalkan kita akan menghitung yang pertama tuh luas, L besar. Nah ini perlu diperhatikan, L kecil lebar, L besar luas. Ini nggak apa-apa, karena memang di Python huruf besar huruf kecil itu dibedakan. Jadi L besar dan L kecil nggak akan ketukar. Jadi ini bisa kita hitung P kali L, panjang kali lebar. Sehingga kalau sudah dapat seperti ini, boleh nih kita bisa peroleh print adalah gitu ya, luas gitu kan, tik 2, L. Cuma begini, untuk versi Python ketiga ya, Python 3, hasil input itu defaultnya string. Input itu defaultnya string. Jadi kalau ini kita paksakan jalan, kita jalankan, misalkan masukkan persegi panjangnya 3, panjangnya lebarnya 2, panjang kali lebar 3 kali 2, 6 gitu ya. Kalau kita running, nah ini dia bilang nggak bisa mengalihkan sequence dari non-integer value. Ya di sini string, karena angka 3 dan angka 2 itu dianggap sebagai sebuah string. Terus gimana supaya ini bisa berjalan? Nah, supaya bisa berjalan, ini bisa nih kita casting dulu. Jadi misalkan bisa langsung di sini ya. Saya mungkin pakai 2 cara nih. Yang cara pertama misalkan yang P nih, supaya dia berubah jadi integer atau jadi plot, coba dulu plot P. Nah, jadi plot P. Terus yang L juga saya ubah nih. Plot L. Jadi di sini jelas. P dan L yang secara input tadi string akan di casting ya. Istilahnya ini adalah casting. Casting diubah disesuaikan tipe datanya. Jadi kalau saya jalankan lagi, masukkan panjang 3, lebarnya 2. Nah, sekarang kita peroleh luasnya adalah
Hah? 3 kali 2. Oh iya, salah nih ya, mohon maaf nih. L-nya ini harusnya L besar. Kalau luas, kalau L kecil ya si lebar ini. Oke. Nah, ini juga mungkin menjadi perhatian, hati-hati menentukan ataupun menuliskan sintaksnya. Jadi misalkan ini 2, ini 3. Nah, luasnya adalah 6 seperti ini. Jadi ini tadi adalah di casting terlebih dahulu. Nah, bisa nggak Pak kalau misalkan ini di castingnya begini, misalnya di castingnya seperti ini. Jadi input, masukkan terus kita casting di sini, plot. Bisa, bisa juga. Ini juga bisa juga nih. Bisa juga ya, saya jalankan, mungkin kita bisa masukkan yang nilai yang lain, misalkan saja 5 sama 6, jadi 30 harusnya ya. Set, nah 30, jalan juga. Jadi kalau ini dijadikan satu baris ya, inputnya diplotkan, baru di KL kan. Jadi L otomatis sudah plot. Kalau yang baris 3 kan inputnya langsung dikepekan, ini masih string, maka harus di casting dulu di sini. Ini juga castingnya di atas. Mungkin seperti itu. Ya, mudah-mudahan bisa dipahami. Termasuk juga mungkin nih untuk menginputkan lebih dari satu secara sekaligus bisa nggak? Oh bisa juga nih ya. Kita coba buka yang baru. Kalau tadi kan kita nih ada persegi panjang nih, panjang sama lebar inputnya satu-satu ya. Input, input bisa nggak kalau panjang sama lebar sekaligus di input? Oh bisa. Nah ini mungkin saya copy aja dulu, saya copy dulu. Di sini saya paste ya. Nah ini sama persis berkas simpan sebagai misalkan di sini pertemuan masih persegi panjang tapi versi 2 kan ya. Persegi panjang 2. Nah, ini misalkan kita nginputnya tuh sekaligus input masukkan nilai panjang dan lebar gitu ya, dan lebar. Terus di sini kita minta pisahkan dengan koma P, koma L, kan gitu tuh. Kecilin ya. Nah, P, L. Jadi langsung di situ. Dan nanti di sini langsung masuk nih. Tep, P, L. Nah, P, L begini. Nah, itu bisa, bisa juga. Tapi di sini memang harus ditambahkan dengan fungsi split. Jadi fungsi split ini untuk memecah input yang lebih dari satu nilai. Jadi sini masukannya user pengen 2 gitu ya, ingin 2, pisahkan misalkan pakai koma. Karena kita bilang pemisahnya adalah koma. Sehingga nanti di sini kita casting, tapi ini memang harus di castingnya hanya bisa di sini, nggak bisa sekaligus di atas. Ya, kita plot dari si L-nya. Nah, gitu. Ini bisa seperti ini. Jadi ini kalau kita jalankan, nah, cara masukinnya adalah gini, misalkan 7,5. Nah, gitu ya. Ini bukan 7,5 desimal, 7,5, tapi ini angka 7 dan angka 5 gitu maksudnya ya. Karena kalau di Python yang itu bahasa Inggris kan koma mah jadi titik gitu ya. Misalkan 7,5 itu 7.5 gitu ya, 7.5. Jadi pemisahnya tuh titik. Ini kalau kita running 7 dan string 7,5 ini akan dipecah oleh koma sehingga akan ada dua nilai 7 dan 5. 7 akan disimpan ke yang depan P, 5 akan disimpan yang di kedua L. Jadi kalau ini kita running ya tetap bisa karena 7 diterima P, 5 diterima L tapi masih berupa string, di casting, dihitung nilai luasnya. Seperti itu. Mudah-mudahan bisa dipahami. Mungkin boleh juga nih kalau mau dihitung keliling juga bisa ya. Keliling kan adalah 2 kali P yang ditambah L misalnya ya. P yang ditambah L. Nah, ini bisa juga. Karena kita udah punya juga keliling, boleh juga kita tuliskan Ctrl C ya, keliling. Jangan sampai salah tapi ini ya, keliling. Oke. Nah, K misalnya itu ya. Dah. Coba kita jalankan. Nah, misalkan nih 4,5, 20 atau 18 ya. Luasnya 20 meter persegi kalau ini meter ya, terus kelilingnya adalah 2 kali 4 tambah 5, 18 meter. Nah, gini. Baik, mungkin itu saja yang ingin saya sampaikan. Kita lanjutkan lagi di sesi yang berikutnya. Jadi hari ini kita sudah membahas ini semua ya, gimana cara running Python tanpa IDE, dengan IDE di Genie, terus penamaan variabel dan penggunaannya di berapa, dan print serta input. Udah kita jelaskan fungsinya. Ini mungkin harusnya kalau ini ya. Gitu. Baik, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.